Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Ya, perkenalkan nama saya Ermin Diva Nurhaliza, biasa dipanggil Ermin, Diva juga boleh. Sebelumnya saya juga akan mengecek semangat dari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Semangatnya gini aja. Salam budaya, lestari budaya. Ya, masih kurang semangat ya. Saya ulangi lagi. Salam budaya, lestari budaya. Ya, baiklah langsung saja. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Joko Tarub. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang bernama Bidodaren, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo Tarub. Karena hidup sebatang kara, Mbok Rondo Tarub mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko. Karena dibesarkan oleh Mbok Rondo Tarub, maka Joko mendapat sebutan menjadi Joko Tarub. Joko Tarub tumbuh menjadi pemuda yang baik dan rajin. Setiap hari, Joko Tarub membantu simboknya untuk menjaga kebun dan merawatnya. Sampai suatu hari, Mbok Rondo Tarub mengajak Joko Tarub untuk berbicara. Joko, kamu ini sudah dewasa, nak. Simbok juga sudah tua. Segeralah menikah. Simbok sudah ingin menimang cucu. Baiklah, Mbok. Tapi setelah dipikir-pikir, saya masih belum menemukan wanita yang pas. Jika itu maumu, nak, Simbok hanya bisa mendoakan. Selang beberapa hari setelah Joko Tarub berbincang dengan simboknya tentang pernikahan, Mbok Rondo pun meninggal. Joko Tarub sangat tertekan. Setiap hari, Joko Tarub hanya tidur dan bermalas-malasan di rumah. Dia masih merasa menyesal karena belum sempat mengabulkan permintaan simboknya. Suatu malam, Joko Tarub bermimpi. Dia sedang memakan daging rusa. Pagi pun tiba. Joko Tarub bergegas mengambil peralatan untuk berburu. Aku ingin memakan daging rusa. Tapi kenapa sedari tadi tidak ada rusa yang lewat? Hari sudah semakin sore. Aku lelah. Akhirnya Joko Tarub pun sampai di telaga. Dia melihat sebuah pelangi. Tetapi, wah, kenapa ada pelangi ya? Padahal ini tidak ada hujan. Pelanginya pun tidak seperti biasanya. Karena penasaran, Joko Tarub pun mendatangi telaga itu. Apa itu? Joko Tarub pun terkejut karena di sana ada 7 wanita yang sedang mandi.
Siapa mereka? Kenapa sore-sore seperti ini mereka ada di sini? Wah, mereka cantik-cantik sekali. Apakah mereka bidadari ya? Tak lama kemudian, akal buruk dari Chokotaru pun muncul. Wah, ada selendang. Kalau aku ambil satu, pasti ada yang merasa kehilangan. Pasti itu milik para wanita itu. Chokotaru pun mengambil satu selendang. Dia pun pergi. Tak lama kemudian, terdengar suara wanita yang sedang menangis. Di mana selendangku? Tadi ku taruh di sini, tapi kenapa sekarang sudah hilang? Tidak mungkin aku pergi dari sini tanpa selendang itu. Chokotaru pun keluar dari persembunyiannya. Wahai wanita yang cantik jelita, siapa namamu? Namaku Nawang Wulan. Aku kehilangan selendangku. Apakah kamu melihatnya? Hah? Selendang? Aku tidak melihatnya. Begini saja, ini kan sudah sore. Daripada nanti kamu dimakan binatang buas, lebih baik kamu pulang bersamaku. Tapi aku ingin pulang ke rumah. Tapi kalau aku pikir-pikir, benar juga katamu ya. Baiklah, tapi sebelumnya siapa namamu? Perkenalkan, namaku Chokotaru. Ya sudah, karena hari sudah mulai petang, ayo pulang bersamaku. Akhirnya, Chokotaru dan Nawang Wulan pun pulang ke rumah Chokotaru. Hari demi hari, ada rasa cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Akhirnya, mereka pun menikah. Setelah 1 tahun kemudian, Chokotaru dan Nawang Wulan pun dikaruniai seorang anak yang cantik jelita. Chokotaru memberi nama Nawangsi. Suatu hari, Nawang Wulan memanggil Chokotaru untuk meminta tolong. Kang Mas Jaka, apakah aku boleh meminta tolong? Iya Adinda, apapun boleh buat kamu. Kakang, aku sedang menanak nasi, tapi aku ada keperluan sekali. Ya sudah, aku yang akan menjaganya. Tapi Kakang, ada satu permintaan yang harus Kakang penuhi. Kakang tidak boleh membuka tanakannya ya. Kenapa Adinda? Tidak apa-apa Kakang, tapi Kakang harus memenuhinya ya. Baiklah, seperginya Nawang Wulan dari dapur, Chokotaru pun berpikir, kenapa ya? Setelah aku menikah dengan Nawang Wulan, padi di lumbungku tidak pernah habis. Padahal setiap hari Nawang Wulan menanak 1 baku lebih. Akhirnya Chokotaru pun membuka pertanyaan itu dari sebuah tanakan nasi. Ketika Chokotaru membuka tanakan nasi tersebut, dia terkejut. Kenapa isinya hanya 1 tangkai padi? Apakah memang benar Nawang Wulan itu seorang bidadari dan ini adalah kemampuannya? Tapi ya sudahlah, nanti saja aku tanyakan. Chokotaru pun meninggalkan dapur. Tak lama kemudian Nawang Wulan datang dari kali. Ini pasti Kakang Jaka sudah membuka tanakannya, karena tutupnya sudah tidak tertutup dengan baik. Pasti Kakang Jaka sudah mengetahui kalau aku seorang bidadari. Ya sudahlah, mungkin memang sudah saatnya dia mengetahui. Akhirnya Nawang Wulan pun menemui Chokotaru. Kakang Jaka, aku ingin berbicara kepadamu. Apa Nawang?
Apakah tadi Kakang Jaka sudah membuka tutup dari Tanaka Nasi? Tidak. Kakang bohong ya sama aku. Kakang sudah melanggar janji Kakang. Sebentar. Saya mau tanya sama kamu. Apakah benar kamu seorang bidadari? Baiklah Kakang. Sekarang aku akan membuka sebuah rahasia yang selama ini aku sembunyikan. Sebenarnya aku seorang bidadari, dan waktu itu aku sedang mandi di kali, tapi selendangku hilang. Jadi aku tidak bisa pulang ke Kayangan. Tapi Kakang, sekarang aku sudah tidak memiliki kemampuan untuk menanak nasi hanya dengan satu tangkai padi, karena Kakang sudah melanggar janji Kakang. Akhirnya, setelah terungkap bahwa Nawang Wulan adalah seorang bidadari, Nawang Wulan sudah tidak bisa menanak hanya dengan satu tangkai padi. Karena persediaan padi yang setiap hari dipakai oleh Nawang Wulan menanak nasi, padi di lumbung Jokotaru pun habis. Dan suatu hari, Nawang Wulan terkejut karena dia menemukan sebuah selendang yang ternyata selendang itu adalah milik Nawang Wulan. Kenapa selendang ini ada di sini? Jangan-jangan Kakang Jaka yang telah mengambil selendangku. Nawang Wulan pun menemui Kakang Jaka. Kakang, apakah benar Kakang yang sudah mengambil selendangku? Maafkan aku Nawang, tetapi waktu itu aku tidak sengaja. Tidak sengaja bagaimana? Sampai-sampai sekarang aku ada di sini dan tidak kembali ke Kayangan. Lalu sekarang apa maumu Nawang? Aku akan kembali ke Kayangan. Aku tidak mau bersama orang yang suka berdusta. Tapi Nawang, bagaimana dengan Nawangsi? Sudahlah Kakang. Bila Nawangsi sedang menangis, letakkan saja Nawangsi di bawah pohon pisang raja. Tidak bisa Nawang. Nawangsi membutuhkan kasih sayangmu. Sudahlah Kakang, kamu telah menyalahkan kodrat. Kodratku sebagai bidadari hidup di Kayangan, dan kamu manusia biasa hidup di bumi dengan keadaannya seperti ini. Tapi, gimana ya? Sudahlah Kakang, besok apabila Nawangsi sedang menangis, letakkan di pinggir pohon pisang. Dan ketika daun pohon pisang tersebut masih melengkung, jangan dekati pohon itu, karena di situ ada aku yang sedang menenangkan Nawang Wulan. Dan bila pohon itu sudah kembali seperti semua, ambillah Nawangsi. Dan akhirnya Nawang Wulan pun kembali ke Kayangan. Nawangsi hidup bersama Jokotaru, dan setiap hari apabila Nawangsi menangis, Nawang Wulan akan datang ke bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik semua, Bapak Ibu dapat terhibur dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.